Tapi ketika kita ngecek mesin normal, mesin bagus, nggak ada kebocoran, kok oli masih berkurang, itu ada beberapa faktor. Kebanyakan masuk ke throttle body, kebakar. Oli keluar cepat asap dong? Iya. Ini kemungkinannya sangat riskan, Pak, kalau dipakai perjalanan jauh. Beli oli, tambah. Itu bagaimana, Mas? Kayak Livina 1500 cc menggunakan 3 liter cukup. Tapi kalau untuk Toyota, kadang 3,5, 3,7, kadang-kadang tertipu, Pak. Kita lebih pastinya datang ke bengkel, kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahpedia, dimanapun berada, selamat siang. Bertemu lagi dengan konten-konten terbaru dari Ahpedia. Masih dari bengkel GK Auto yang berlokasi di Yogyakarta, tidak jauh dari pusat kota, ada di daerah Wonosari. Sobat Ahpedia, apapun kendaraan Anda, Toyota, Daihatsu, Suzuki, atau ini juga Hyundai ya, silahkan datang ke GK Auto. Baik, kita akan bertemu dengan Mas Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ian. Waalaikumsalam, Pak Taufik dan teman-teman, Sobat Pedi semuanya. Sudah lama kita ngebuat konten. Iya. Terakhir waktu itu kita ngebahas mobil Daihatsu Matic ya? Matic, Pak. Luxio ya? Luxio. Iya, warna biru ya? Warna biru. Mas Ian, di sini ada Hyundai ya. Ternyata di GK bisa masuk semua mobil ya? Bisa, Pak. Ini ada GK, ini ada Hyundai, terus ini ada Honda ya. Terus di sana juga ada Toyota, Daihatsu ya. Silakan datang ke sini. Ada Mas Ian yang bisa bantu. Siap. Mas Ian, ya, ini Pak. beberapa konten kita kan ada yang bertanya tuh. Olinya itu kan baru diganti. Barulah jalan mungkin 1000-2000 km gitu. Ya, tapi pada saat dia melakukan pengecekan oli itu sudah mulai berkurang dari yang tahap yang normalnya di level fullnya itu, di levelnya fullnya ya. Nah, sebenarnya di mana sih level aman oli itu masih layak untuk dijalankan tanpa harus ditambah, dan mana level yang sudah berbahaya dan harus ditambah? Dan apa penyebabnya? Kenapa bisa berkurang oli? Ya, Pak. Bisa dijelaskan, Mas Ian? Bisa. Oke, baik, Mas Ian. Ya, Sobat Pedia, mungkin untuk pertanyaan mengenai oli, kita bisa bantu dari pengalaman kami. Pertama, kalau oli itu emang pasti lambat laun berkurang. Karena apa? Dia dipakai untuk pelumasan sekaligus untuk pendinginan, Pak, secara tidak langsung. Dia melumasi bagian-bagian part dalam mesin, sama untuk sekaligus pendingin, Pak. Karena ada beberapa mobil pasar Eropa itu ada oil cooler namanya. Oh iya, oil cooler ya? Ada oil cooler juga. Nah, yang pertama dan yang kedua itu. Yang ketiga, oli itu mungkin fungsinya selain untuk melumasi dan mendinginkan, sebenarnya juga ada fungsi lain, Pak. Apa itu, Mas? Paling untuk fungsi tersebut mungkin banyak yang udah tahu juga, Pak. Sebagai efisiensi. Efisiensi dari kinerja mesin itu sendiri, dari konsumsi bahan bakar, kemudian yang kedua untuk meredam bunyi mesin, getaran-getaran mesin itu tadi. Kasar itu ya? Kasar. Soalnya kenapa oli itu sering gonta-ganti oli, itu juga kadang performa mesin juga beda-beda, Pak. Oh, oli yang merek A, merek B kayak gitu? Iya, apalagi viskositasnya yang 10W atau 0W, 5W itu beda-beda. Pasti tarikannya pun beda, Pak. Konsumsi bahan bakarnya juga beda. Baik, nah kalau kita kembali kepada tema kita, berarti penyebab dari oli itu berkurang, itu lebih besarnya kemana? Apakah ada kebocoran? Apakah ada sistem dari mesin itu sendiri yang ada penguapan gitu? Pasti, Pak. Yang pertama kan kalau oli, kalau ada kebocoran pasti sering berkurang, Pak. Tapi ketika kita ngecek mesin normal, mesin bagus, nggak ada kebocoran, kok oli masih berkurang, itu ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah penguapan. Faktor penguapan itu pasti pertama dari olinya itu sendiri. Oh, jenis olinya ya? Iya, daya penguapannya itu tinggi apa rendah. Karena secara kita udah tahu semua, viskositasnya makin kecil itu lebih cepat menguap. Maksudnya keenceran? Iya. Keencerannya lebih kecil, lebih encer pasti lebih cepat menguap. Gitu. Yang kedua dari kebocoran part-part yang fungsinya emang untuk sebagai katup penutup atau pembuka uap oli, Pak. Itu juga bisa membuat oli berkurang? Bisa, Pak. Ada yang di rocker cover itu ada namanya PC valve. PC valve. Kayak seperti ini, ada PC valve seperti ini. Atau di Nissan yang lebih banyak dipakai itu PC valve, dia masuk ke ruang bakar begini, Pak. Ini juga ada PC valve.
masuk ke throttle. Iya, kenapa dibikin tekanan olinya atau uap tekanan oli itu keluar masuk ke throttle? Karena kalau adanya perputaran oli, Pak, kalau tidak ada keseimbangan ruang hampa, pasti akan menyebabkan seal-seal cepat bocor. Oh iya ya, benar harus digembosin gitu ya ceritanya. Iya. Kan dia berputar, Pak. Iya, benar. Ada tekanan di sana. Iya, kalau tekanannya berlebihan itu mengakibatkan seal-seal mesin cepat rusak. Betul. Iya. Jadi penting banget sih, Pak. Emang untuk apa sih kok dibikin katup untuk ngelepasin uap tekanan oli, karena salah satunya itu. Tapi kalau katup olinya rusak, nah dia langsung kebuang semua, Pak. Naik olinya, kebanyakan masuk ke throttle body, kebakar. Oli keluar cepat asap dong. Iya. Tapi kalau yang oli bagus, Pak, asapnya tipis banget, samar. Oke. Jadi kita bisa kadang-kadang tertipu, Pak. Kita lebih pastinya datang ke bengkel, kita cek body throttle-nya, ada oli apa enggak. Gitu. Banyak, Pak, sering kejadian begitu. Tapi oli asapnya itu nggak sampai seperti ring seher yang enggak, Pak. rusak. Karena dia hanya uap, Pak. Tapi uap. Kelihatan itu tipis banget. Tipis. Ya. Kalau yang sudah biasa kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Kalau udah sering lihat asap knalpot yang tipis itu. Baik. Tipis, Pak, dia. Baik, tipis Sobat Hapedia. Ini Sobat Hapedia mesinnya diesel ya? Ya, mesinnya diesel. Hyundai diesel nih. Sedan Hyundai diesel ya. Pakai turbo nih, Mas? Ini turbo. Ada turbo yang kecil ya? Kecil, Pak. Oke. Baik, Sobat Hapedia, saya mau bertanya ke Mas Ian. Mas Ian, kalau untuk batasan di di stick oli itu gimana, Mas? Ini, Pak. Ini sebagai contoh nih, Pak. Ini belum diganti olinya. Ini diesel ya, Sobat Hapedia. Diesel kan agak hitam ya? Agak hitam, agak kental olinya. Agak kental ya. Nah, ini untuk full, ini untuk low. Oke, baik. Bagaimana, Mas, ini ya penjelasannya nih? Penjelasannya kalau untuk level yang bagus, Pak, dia ada di tengah-tengah atau di atasnya dikit, Pak. Kenapa? Kalau untuk temperatur naik, temperatur panas, oli kan kadang-kadang ini, Pak, menguap ya, Pak. Menguap dan tekanannya tinggi. Biasanya kita ada space, kadang-kadang naik, Pak. Kalau dingin pun sama, dia oli yang dari atas, dari silinder head, dia turun ke bawah, dia level olinya naik. Kenapa kita kasih space tengah-tengah? Karena apa? Ketika kita perjalanan jauh, Pak, misalkan ada kebocoran oli dari uapnya aja, itu pasti berkurang. Jangan sampai di level low. Ya, jangan sampai, Pak. Kalau di level low sini, ini kemungkinannya sangat riskan, Pak, kalau dipakai perjalanan jauh. Karena apa? Ketika mesin butuh tekanan oli tinggi, ketika kita tiba-tiba ngebir, Pak, kick down, kalau olinya dia telat naik, Pak, dia ngerusak bagian part yang bergesekan. Iya. Jadi tidak hanya masalah oli bocor, tapi kalau mesinnya itu sudah mulai bermasalah, kalau dia berkurang, dia juga mempengaruhi kerusakan mesin tadi. Ngaruh banget, Pak. Ngaruh banget. Apalagi kalau udah pakai oli kental, penggunaannya medannya ekstrim, Pak. Kita butuh kick down, nanjak terus. Pasti kan oli kan dibutuhkan banget, Pak, di situ. Iya. Kalau olinya levelnya kurang, kasihan, Pak, part-part kayak metal bearing itu kemakan. Gitu. Kasihan. Karena suplainya benar-benar harus cepat, Pak. Pemompaan oli untuk melumasi bagian-bagian, terutama yang bagian atas, ada camshaft, ada timing chain, ada valve-nya juga, butuh oli semua. Baik. Nah, kalau berkurang seperti itu, Mas, apa yang kita lakukan? Menambah atau pergi ke bengkel untuk ganti oli? Ya, paling pertama pengecekan dulu, Pak. Pengecekan dulu? Ya, dari mana sumbernya. Kalau emang sumbernya udah ketahuan, baru, Pak, sebaiknya emang dikuras olinya, kita cek dulu olinya bagus apa enggak. Kalau emang olinya udah cukup waktunya untuk ganti, kita saranin ganti. Oli juga menyesuaikan, Pak. Bagaimana dengan kalau kita umpamanya belum sempat ke bengkel, takut, khawatir, wah ini rusaknya parah gitu ya. Akhirnya dia cuma beli oli, tambah. Itu bagaimana, Mas? Kalau untuk kondisi darurat sih nggak masalah, Pak, ngebantu. Malah justru diperlukan daripada nanti kehabisan oli dipaksa jalan, lebih bahaya lagi. Tapi kalau berkelanjutan terus, tambah. Hah? Jangan dong, Pak. Jangan? Kayak orang minum obat terus, Pak, nanti bukannya sembuh malah tambah sakit, Pak. Baik, jadi apa efeknya, Mas, kalau kita tuh suka nambah-nambah oli?
tanpa memperbaiki. Pokoknya kita udah tahu ada apa, asap, ada kebocoran, ada asap kayak gitu ya. Udahlah, saya belum punya uang untuk ke bengkel, tambah. Nah itu bagaimana Mas ya? Ya efeknya pertama jadi boros Pak. Beli oli terus Pak, beli oli terus ya. Iya, beli oli terus. Pertama itu, yang kedua emang kita nggak bisa ngerasain performa mobil secara maksimal. Oh, berkurang ya? Berkurang. Pertama ya dari pelumasannya, pelumasan mesin. Yang kedua dari performa, konsumsi bahan bakar kita juga nggak sesuai sepenuhnya. Tahu nih, porsi mobil ini bagusnya, ini mobil boros standar apa enggak gitu. Pengaruh Mas, oli dengan. Soalnya kalau kita sering nambah oli, olinya kebanyakan, tarikannya berat Pak mobil. Jadi efeknya bahan bakar boros, tenaganya berat gitu. Kalau kurang, mesin enteng tapi bunyi berisik dan itu lebih beresiko. Beresiko banget. Gitu. Berarti tadi sebelum low ditambah? Tambah. Atau dicari tahu penyebabnya apa? Iya. Atau kalaupun sampai level high, nah itu jangan melebihi high. Atau di bawahnya high? Di bawahnya high Pak. Bawahnya high. Saran kami. Jangan sampai melebihi high. Iya, melebihi high, jangan. Karena nanti berat Pak mesinnya Pak. Oh gitu. Lah terus bagaimana Mas untuk mengetahui berapa liter untuk oli kendaraan kita itu? Pertama gini Pak, kita lihat kapasitas mesin. Rata-rata untuk mobil pasar Indonesia itu minimal 3 liter. 3 liter. Untuk berapa cc itu? Yang 3 liter? Untuk cc 1200 sampai 1500. Oh, hampir sama. Hampir sama. Cuman beda-beda Pak tiap merek ya. Untuk Nissan kayak Livina 1500 cc menggunakan 3 liter cukup. Tapi kalau untuk Toyota lebih Pak. Lebih. Kadang 3,5, 3,7. Iya, gitu ya. Iya, beda-beda merek. Soalnya emang cc kan hanya untuk ukuran diameter piston, ruang bakar. Kalau untuk oli itu kapasitas ruang mesin Pak. Makin mesinnya besar, sudah dipastikan olinya makin banyak. Apakah itu termasuk juga tampungan oli yang di bawah? Ya. Oil pan ya Pak ya. Kalau semakin besar, berarti semakin banyak oli yang masuk. Iya. Baik. Nah, ini tips untuk Sobat HP Dia bagaimana Mas Ian? Untuk menghindari kerusakan dengan berkurangnya oli tadi. Paling tips sebelum melakukan perjalanan, sebaiknya pengecekan untuk level oli. Pertama. Yang kedua, kalau emang waktunya penggantian oli per 5.000 km atau per 3 bulan, sebaiknya ganti oli Pak. Karena nanti viskositas atau kekentalan oli dan kapasitasnya atau banyaknya oli pasti berubah setelah 5.000 km itu tadi atau 3 bulan. Terus yang ketiga emang harus banyak-banyak berdoa Pak. Berdoa ya? Iya. Bagaimana yang kebocoran? Kalau kebocoran pasti ini Pak, setiap melakukan servis di bengkel kami ada pengecekan kebocoran oli. Meskipun tidak ada keluhan, tapi kalau kita menemukan kebocoran kita info Pak. Karena itu sangat penting dan resikonya besar. Kalau customer tidak diinfo, nanti di jalan ada hal yang tidak diinginkan, kita juga merasa bersalah Pak. Gitu. Berarti kalau untuk kebocoran tersebut bisa dicek oleh customer di bawah kendaraan berarti, atau bisa. Bagaimana? Meneteskah atau tidak menetes untuk oli yang bocor dari apa? Dari seal-seal itu? Oh, dari seal-seal kebanyakan rembes Pak. Oh, rembes ya? Rembes menetes. Kalau yang parah menetes Pak. Cuman itu tadi kalau ada penguapan yang kadang-kadang kita nggak tahu ya Pak ya. Oh, itu ya. Ada penguapan kok oli kurang terus Mas, begitu kan? Kita cek. Kalau oli kurang terus, tidak ada yang netes, tidak ada yang nguap. Apa saran dari Mas? Apakah ganti oli? Merek oli yang lain atau bagaimana? Kita cek dulu Pak. Oh, kita cek dulu. Kalau emang dari semuanya bagus, nggak ada penguapan, tidak ada rembesan, nggak ada kebocoran, kita coba oli yang lebih kental, sedikit aja. Oh, misalkan dari 5W kita berubah ke 10W. Ini hanya dari pendapat saya pribadi Pak. Iya. Karena apa? Karena tingkat penguapannya lebih rendah. Berapa sih sekarang penggunaan kekentalan kendaraan di mobil-mobil modern sekarang lah? Modern sekarang kalau yang ukuran terbaru bisa dari mulai 0W Pak. 0W? Iya. Wow. Kayak Serena Excel yang baru 0W Pak. 0W? Iya. Berarti sangat sama juga dengan mobil-mobil yang pokoknya rata-rata yang keluar standarnya dari 0W sekarang? Iya, yang baru-baru ya Pak ya. Beda merek, beda juga loh Pak. Ada yang 5W loh ya. Kalau dulu waktu Mas masih di bengkel resmi ya, itu berapa? 0W Pak. Udah 0W? 0W Serena yang C26? Ya C26 udah 0W itu ya. Tapi sekarang udah di up jadi
Ada yang 10W, ada yang 10W, ada yang masih 5W. Oh, 5W dulu ya? 5W. Dari 0 ke 5? 5. Berarti kalau tidak ada kebocoran yang ditemukan, tidak ada kebocoran di mana? Di katup ya? Katup, di katup kan? Berarti kita up ini ya, kekentalannya? Iya, itu mungkin untuk saran pribadi saya. Saran pribadi ya? Ini Sobat Hapedia saran dari Mas Ian, yang sudah terbiasa menemukan kasus yang sama mungkin ya? Tujuannya untuk mengurangi penguapan oli, Pak. Pertama itu. Karena kan oli sedikit banyak juga ikut terbakar, Pak, pasti. Karena di piston kan ada ringnya, ada 3 lapis, Pak. Ringnya ya? Iya, ada yang kompresi, yang middle, sama ring oli. Dan kenapa itu dibikin ring oli? Karena dibutuhkan untuk geser piston lebih lancar kan. Itu pasti karena dinding pembakaran dan piston panas banget, Pak. Pasti ada penguapan di sana. Entah itu pun 0,berapa%. Nggak kelihatan. 0,berapa% pasti ada pembakaran. Baik. Tuh, Sobat Hapedia, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua yang sudah memiliki kendaraan-kendaraan modern ya Mas ya? Yang mungkin baru 10.000 atau 1.500 berjalan kok sudah mulai nyusut olinya gitu kan ya. Nah, mungkin cara ini perlu dipertimbangkan, silahkan ke bengkel dulu tapi ya. Cek dulu, jangan sampai di-up-kan kekentalannya tapi ternyata bocor gitu kan ya. Ya, jangan. Cek dulu, datang ke bengkel. Sama ini Pak, kalau menurut saya Pak ya, kalau yang mobil-mobil baru masih garansi dari pabrik, dari si dealer, sebaiknya konsultasikan dulu ke dealer masing-masing merek. Karena takutnya nanti bisa menghanguskan warranty engine-nya, Pak. Nah, tuh Sobat Hapedia, saran yang baik dari Mas Ian. Karena beliau juga dari dealer dulu ya. Nah, jadi datang dulu ke dealer, konsultasikan ke sana. Itu bisa menghanguskan garansi mesin atau enggak. Gitu. Kalau emang dari sana emang nggak ada masalah, boleh disarankan itu. Atau emang kurang puas dengan oli bawaan dealer, pengen yang lebih enak nih, pastikan konsultasi dulu ke dealer untuk mendapatkan persetujuan bahwa itu tidak menghilangkan garansi mesin. Baik, terima kasih Mas Ian sudah memberikan pengalamannya buat kita semua penonton setia Hapedia. Terima kasih teman-teman Hapedia dan Pak Taufik. Sampai jumpa lagi Pak. Terima kasih udah mampir. Sehat-sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak.